Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali dalam acara yang tentunya telah kita tunggu bersama-sama, Manage Your Mind. Bagaimana menata batin? Bagaimana pada malam hari ini saya berharap Anda dalam kondisi yang baik dan sehat dan siap untuk berdiskusi dengan narasumber kita yang luar biasa dalam satu tema yaitu yang berjudul perilaku. Baik, kita akan menyapa narasumber kita yaitu Yang Mulia Bhikkhu Dhammawicayo Mahathera. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya, semoga sinar kebijaksanaan menjadi milik kita bersama. Ya, Bante, sebenarnya apa pengertian dari perilaku itu, Bante? Perilaku itu sesuatu yang terlihat secara luar dalam kehidupan kita bersama, bagaimana tingkah laku kita, bagaimana ucapan kita. Tetapi kalau dilihat lagi secara dalam, perilaku ini ditentukan dari aktivitas, perilaku dari pikiran kita juga. Maka itu sumber utamanya, penggerak hidup kita itu di dalam pikiran kita. Kalau pikiran ini sudah dimulai cara berpikir yang selalu positif, ditata ulang cara berpikir yang lebih baik, lebih berguna, ini akan ditunjukkan dalam ucapan dan tingkah laku yang baik dan berguna untuk masyarakat kita. Kalau semuanya tidak dimulai dari pikiran, tidak ditentukan dari pikiran, otomatis tidak ada satupun yang mampu merubah situasi apapun juga ini. Ya, apakah kemudian perilaku menjadi hal yang terpenting dalam hidup kita, Bante? Sudah jelas, jadi masyarakat kita ini akan dinilai dia berhasil membentuk masyarakat yang harmonis, bahagia itu tergantung perilaku tiap-tiap individunya. Gimana tingkah lakunya, gimana ucapan mereka. Kalau semuanya jadi baik, benar, otomatis masyarakat kita harmonis, masyarakat kita damai. Disitulah keberhasilan daripada pembentuk agama itu sendiri. Ya, jadi keberhasilan dari agama adalah melihat bagaimana perilaku masyarakat, ya, Bante? Memang seharusnya demikian, tetapi kalau mereka tidak pernah menunjukkan tingkah laku yang baik, ucapan yang berbaik, cuma menekankan percaya, sesungguhnya itu tidak ada merubah apapun juga, malah masyarakat kita tambah bobrok. Ya, berarti harus dilakukan dengan panutan dan suri tauladan tentunya. Harus ada yang menjadi panutannya. Kalau panutannya tidak ada sama sekali, bagaimana mereka meniru sesuai dengan yang perlu ditiru itu? Ya, apakah perilaku menggambarkan jati diri kita sebenarnya, Bante? Dengan sendirinya, karena apa yang dilakukan itu sesuai dengan keadaan pikirannya. Kalau pikirannya bobrok, ucapannya, tingkah laku juga bobrok. Kalau pikirannya bersih, tingkah lakunya, ucapan jadi bersih. Itu aja lah. Terlihat seperti itu. Ya, Bante, di dalam Pancasila ya, Bante, yang kita ketahui ya. Pancasila dalam artian yang jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Jika salah satu masih dilakukan oleh manusia misalnya, apakah ini akan menurunkan kualitas daripada orang itu, Bante? Dalam artian gitu loh, ada yang masih 2 melakukan, ada yang 3 melakukan, Bante, ada yang 1. Apakah yang 1 ini kualitasnya lebih baik daripada yang 3 pelanggaran Pancasila ini? Ya, otomatis kalau bisa memang kelima-limanya itu sempurna, itu sangat bagus. Ya, kita bertekad lah, Bante. Tetapi kalau kita seandainya mereka punya tugas pekerjaannya, karena dia sebagai pelayan yang memancing ikan, menangkap ikan, otomatis dia pembunuhan tidak bisa dihindari, dia akan tetap melakukan. Maka itu dengan demikian kita tahu itu tugas kewajiban mereka di dunia, tetapi ketika dia pulang, dia bertekad untuk menjalankan sepenuhnya. Jadi selama dia melakukan tugas untuk menangkap di lautan misalkan, dia tahu dia salah, dia menyadari aku salah ini membunuh, tetapi harus menjaga 4-4-nya dengan sempurna. Nah, dengan demikian ini ya dia ada kesalahan 1 ini. Ketika dia pulang bertekad lagi, nah selama malam hari itu kan dia tidak melakukan pembunuhan lagi. Jadi dengan demikian ya kita tidak tahu berapa lama yang dia bisa lakukan dalam 1 hari. Kalau kita dalam bekerja mungkin dalam waktu perjalanan itu kita katakan 12 jam dilanggar. Pulang langsung pulang kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya katakan biasa 11 jam. Jadi dengan demikian antara positif negatif mereka tetap ada negatifnya juga. Jadi dengan demikian otomatis kalau kita sering membunuh ini menyebabkan kita sering sakit-sakitan.
Itu akan menyebabkan kita juga usianya kita pendek. Nah, kalau sering sekali kita membunuh, ini juga akan membuat bisa masuk alam sengsara. Jadi dengan demikian otomatis perilaku itu menghindari pembunuhan, membuat kita sehat, panjang umur, dan kita bisa masuk alam bahagia. Ya, Bante, panjang umur. Saya sering menanyakan hal ini. Sebenarnya melihat bagaimana kondisi di bumi, kehidupan di bumi ini, apakah panjang umur menjadikan kita bahagia nggak sih, Bante? Apa malah tidak malah terseret ke hal-hal lebih negatif, Bante? Sesungguhnya itu juga relatif juga. Kalau mereka punya panjang umur, tetapi cara berpikirnya salah terus. Jadi sesungguhnya orang ini, dia umurnya panjang, tapi menderita terus. Gelisah, takut, jengkel, serakah, bingung, frustasi. Dia menderita terus. Maka itu kalau yang dikatakan panjang umur itu, mereka juga harus pandai-pandai untuk belajar mengerti bagaimana menata cara berpikirnya supaya setiap saat dia bisa bahagia. Karena semua itu kan dibentuk kebiasaan-kebiasaan di dalam perilaku cara berpikirnya mereka masing-masing. Maka dengan demikian, kalau kita punya usia panjang tapi cara berpikirnya jelek, bobrok, ya orang itu kasihan. Ya. Panjang umur tapi tambah elek, tambah jelek, kualitinya tambah turun. Jadi itu seharusnya tidak seperti itu. Mereka panjang umur itu selalu belajar tiap saat, tiap menit, tiap detik, tiap jam, belajar terus untuk bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih berguna, lebih bermanfaat, sehingga kita hidup di bumi ini akan menjadi manusia yang sangat-sangat bahagia setiap saat. Ya, ini harapan bagi pemirsa Dharma TV. Kebetulan Bante beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh penggemar dari Manage Your Mind, dan mereka memang sudah sepuh-sepuh, Bante. Bahkan ada yang sudah 85 tahun datang ke sini, Bante. Dia senang dengan acara ini ya. Semoga ini menjadi waktu-waktu tersisa yang bermanfaat tentunya ya, Bante. Tidak merugi bagi pemirsa kita ya, Bante. Nah, Bante, sebenarnya bagaimana sih merubah perilaku seseorang yang tadinya tidak baik menjadi baik? Kadang-kadang kok sulit banget, Bante. Sesungguhnya kan semuanya itu juga tergantung dia sendiri mau atau tidak mau untuk merubahnya. Maka dari itu manusia ini kalau dia sudah terkotak-kotak, aku agama ini, aku tidak boleh ikuti tekniknya dari agama lain. Selamanya dia punya konsep seperti itu, dia elek tetap elek. Karena tidak mau merubah ada sesuatu sistem yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, yang lebih berguna, yang mampu merubah, tapi dia tidak mau. Siapa yang bisa berubah? Kan tergantung dirinya sendiri, dia mau tidak mau merubah. Kalau dia mau merubah, dia semuanya jadi berubah. Kalau dia hanya ngomong, aku tidak boleh ini, dilarang oleh agamaku ini, tidak boleh pindah ke agama lain, tidak boleh cara yang lain, salah semuanya itu, sesat itu. Kalau dia percaya seperti itu, sulit. Ya, seperti dia sudah terkena dijajah itu, dia tidak merdeka. Dengan demikian ya, itu tergantung individunya, dia mau berubah, ya dia harus mengikuti cara yang baru. Untuk pola berpikir yang baru, itu akan membuat mereka bisa berubah. Ya, kadang-kadang ketika orang terdekat mengingatkan hal-hal yang negatif yang dia lakukan, dia malah menanggapinya dengan negatif, seperti itu, Bante. Terus bagaimana sikap dari orang-orang yang sudah mengingatkan? Apakah kita akhirnya EGP gitu, emang gue pikirin gitu, Bante? Kan ada tuh istilah EGP, udah capek nih mau merubah seseorang, tapi ternyata yang mau dirubah dikasih informasi juga nggak mau gitu loh, Bante. Sikap kita bagaimana? Acuh tak acuh aja? Ya itulah, jadi dengan demikian memang kita harus gabungkan cinta kasih harus disertai kebijaksanaan. Cinta kasih kita ingin memberikan teknik, mengajar mereka harusnya begini, hidup itu begini-begini. Tetapi mereka masa ngapain? Aku sudah masa senang, sudah cukup dengan apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan. Ngapain kamu kok pusing-pusing? Jadi kalau memang mereka tidak mau mengikuti petunjuk kita, ya biarkan aja lah. Kita kan tidak bisa merubah mereka, tetapi cinta kasih kita ada mengharapkan mereka bisa berubah menjadi lebih baik. Tetapi dia tetap ngotot, tetap kaku, ya sudahlah, kita tidak bisa apa-apa. Jadi biarin aja. Biarin aja apa adanya. Meskipun orang yang terdekat dengan kita. Ya kita hanya berusaha semampu kita toh. Seterusnya kita usaha sekali, 2 kali, 100 kali, 200 kali, hanya berusaha. Tapi batin kita tetap jaga bersih, jernih, tidak sampai jengkel dan mangkel.
Aku nih punya niat baik kok, kamu tidak mau. Malah berantem ya, Itu negatif harus ya Bante? jaga itu akan jadi negatif kalau Iya, kita iya, punya iya, niat seperti itu. Iya, Bante apa mungkin juga mungkin karma baik dia belum berbuah kali ya, jadi dia masih belum mendapat pencerahan seperti itu, Bante. Ya, bisa dikatakan hampir seperti itulah. Masing-masing kan dia punya energinya yang bergerak dalam pikirannya itu begitulah adanya, jadi itu yang mempengaruhi mereka sudah terbiasa terkontaminasi senang pada hal yang kotor, kasih yang bersih malah menolak, itu biasa. Ya, tapi bahkan ada satu kadang-kadang ada satu momentum loh Bante yang tiba-tiba berubah 100 atau 180 derajat seperti itu Bante. Bisa terjadi seperti itu Bante. Tiba-tiba dia berubah. Bisa terjadi sih. Mungkin ada hanya karena satu kata atau satu momen yang membuat dia berubah. Bisa terjadi Bante ya? Bisa. Ya, Bante, apakah perilaku yang sopan, santun, dan murah hati adalah kunci sukses dalam meraih kearifan? Ya, jangan dijawab dulu Bante. Baik, Pemirsa Dharma TV, penasaran dengan jawaban dari Bante? Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah yang satu ini. Baik, Pemirsa Dharma TV, selamat malam bagi Anda yang baru memutar channel kami. Tentunya masih bersama saya, Satna Dewi, dalam acara Manage Your Mind, dan narasumber kita yang luar biasa adalah Biku Dhamma Wijayu Mahathera. Baik, tadi ada pertanyaan yang terpotong ini Bante. Apakah perilaku yang sopan, santun, murah hati adalah kunci sukses di dalam meraih kearifan Bante? Iya, segala sesuatu kan dimulai dari kepikiran. Pikiran yang bijaksana ini akan ditunjukkan dalam tutur kata yang bijaksana, yang baik, yang berguna, yang sopan, yang lemah lembut. Juga tingkah laku juga seperti itu, sesuai dengan pikiran kita. Dengan sendirinya sudah pastilah kita akan dikatakan orang ini baik, orang ini sopan santun, orang ini sangat mengikuti agama, otomatis itu menunjukkan dia sudah bijaksana. Ya, kearifan dan kebijaksanaan ini kayaknya salah satu kata yang nyambung di Bante ya? Ya, dengan sendirinya lah, antara arif dan bijaksana itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan seharusnya ya. Ya. Nah Bante, untuk kemuliaan ini Bante, apakah perilaku yang tulus, jujur, rendah hati adalah kunci sukses dalam meraih kemuliaan? Manusia yang mulia itu kan dia tahu harga dari batin dan pikirannya. Batin dan pikirannya ini kalau dia lurus, otomatis dengan sendirinya dia akan jujur, bersih, mulia, otomatis semuanya itu terlihat jernih, baik, bersih semuanya yang dikatakan, yang dilakukan, yang diucapkan, semuanya akan terlihat menyenangkan semuanya. Karena dimulai dia memuliakan batinnya. Orang yang seperti inilah yang sesungguhnya patut dikatakan orang yang termulia. Karena batinnya dan apa yang dilakukan, apa yang diucapkan sama kondisinya. Tetapi kalau manusia sekarang ini ngomongnya begini, tingkah lakunya begitu, tapi pikirannya lain misalkan. Nah, ini dia harus tahu sendiri bagaimana keadaan batinnya. Nah, kalau dia batinnya kurang baik, tapi ucapan tingkah laku baik, ya masih lumayan toh ya. Orang lain kan tidak kelihatan batinnya kotor atau bersih, nggak ada yang tahu. Tetapi kalau dia menyadari, kalau dia masih kekurangan dalam batinnya, dia selalu membersihkan, selalu mengembangkan, supaya apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu harus disesuaikan dengan keadaan batinnya juga. Ya. Disempurnakan, lama-lama apa yang diharapkan itu akan terwujud. Ya, Bante, kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dalam kegiatan kita sehari-hari, entah itu di rumah, entah itu di tempat kerja, Bante, banyak kontaminasi energi negatif sebenarnya seperti itu. Atau mungkin dari televisi, membaca koran, seperti itu banyak sekali energi-energi negatif yang bisa mengkontaminasi kita. Bagaimana sih sebenarnya mengatur pikiran kita agar selalu dapat berperilaku baik ini Bante? Ya, inilah jadi setiap kita terjadi sensasi apapun juga, kita harus berani bertanya. Ketika kita sedang nonton TV misalkan, sing aku tak delok iki apik atau elek, berguna atau tidak berguna. Kalau tidak berguna, elek, langsung aja kita pindah TV yang lain. Demikian juga kita baca koran atau majalah juga sama. Tanyakan, aku baca majalah ini apik atau elek? Kalau tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, jangan dibaca. Buka internet juga begitu, kita baca internet, berita-berita macam-macam yang berguna atau tidak berguna, kita tanyakan sendiri. Kalau itu berguna, itu baik, itu bermanfaat, jalankan terus.
Kalau itu tidak berguna, sampah, ya nggak usah dilihat, nggak usah didengarkan, nggak usah dibaca, selesai. Hanya itu ya, terus tanya ke dalam diri kita sendiri. Setiap kita mengadakan sensasi apapun juga, baik melihat TV, mendengarkan radio, baca koran, majalah, tanyakan bermanfaat atau tidak. Kalau tidak bermanfaat, sudah tinggalkan aja, ganti yang lain. Jika terlalu banyak kontaminasi, apakah penyunyian diri atau tinggal di tempat yang sunyi itu menjadi lebih baik, Bante? Ya, otomatis sekarang kita harus memahami kalau kita memang sudah hidup di dalam lingkungan seperti ini, bagaimana kita juga harus menyediakan memang waktu untuk membersihkan batin kita. Karena batin ini sesungguhnya itu bagaikan air. Nah, air ini otomatis dia netral. Terkadang kasih warna merah jadi merah, yang hijau jadi hijau. Jadi tergantung apa yang kita masukkan ke air itu. Dia akan terkontaminasi dengan kondisi itu. Maka dari itu bagaimana kita bisa menjaga air ini tetap jernih. Disinilah yang dibutuhkan satu lapisan yang untuk menyaring semua itu. Jadi dengan demikian ya otomatis kalau kita punya saringan yang begitu canggih, kesadaran yang begitu kuat, selalu eling dan waspada ke dalam diri sendiri, itu akan menjadi sarana yang sangat penting walaupun kita hidup bersosial, bermasyarakat, tidak sampai terkena kontaminasi yang terlalu banyak. Tetapi kalau kita masih belum bisa, memang satu-satunya jalan yang paling alami, kita menyepi. Tidak menimbulkan satu penyebab yang bisa mengotori batin kita. Selama kita menyepi, menjauh dari semua sebab-sebabnya, batin kita seolah-olah bersih. Itu aja. Ya, berarti memang supaya hidup lebih berkualitas, Bante, di tengah kesibukan kita yang terus-menerus, kadang-kadang kan kita tidak merasakan bahwa kita masuk dalam satu putaran kehidupan yang terus-menerus, Bante. Berarti memang harus ada waktu sejenak untuk kita merenung di dalam kehidupan ini, Bante, ya. Ya, wajib gitu loh hukumnya, maksud saya, Bante. Memang begitulah. Jadi kalau kita kerja apapun juga, kalau sudah merasa kok capek, kok sudah lelah, kok itu nggak enak, langsung kita duduk diam, tenangkan aja pikiran kita, tenangkan, perkuat kesadaran kita di sini, sadar, lalu timbulkan rasa senang dan gembira. Nah, senang dan gembira langsung kosong dari semuanya. Tidak usah mikir apa-apa, dikosongkan dari keserakan, kepingin tidak ada, sadar sepenuhnya. Itu kita berusaha recharge ke dalam diri kita sendiri. Sesudah kita pikiran nggak tegang, nggak stres, nggak kacau, sudah enak, kita bekerja lagi. Jadi itulah cara demikian ini termasuk sistem istirahat yang total yang lebih baik daripada kita tidur, gitu. Tapi dengan cara begini kita mengistirahatkan, memanage pola berpikir kita dalam kehidupan sehari-hari supaya kita tidak terkena kontaminasi, ya kita cara begini dibersihkan dengan kosongkan, dibersihkan lagi, kosongkan lagi, berulang-ulang seperti ini, kebiasaan itu akan menjadi sarana yang sangat penting. Iya, berarti bedanya dengan tidur tadi kita melakukan dengan satu kesadaran ya, Mati. Kalau tidur kan kadang-kadang hilang kesadaran nih kita. Ya, itulah, jadi maka dari itulah sadar tapi dikosongkan dari semua problema itu yang mengotori batin kita. Maka itu kita dikosongkan, cuma sadar dan tahu apapun itu biarkan dia berlalu supaya kita tidak dendam, tidak benci terhadap siapapun juga, dibersihkan dari semua pikiran-pikiran negatif. Itulah. Ya, Bante, apa sih yang menyebabkan perubahan perilaku seseorang, Bante? Perilaku seseorang itu memang bisa dirubah kalau mereka sering merenungkan, ya. Kalau kita sering melakukan ini, akibatnya apa? Melakukan itu, akibatnya apa? Jadi semua ada sebab, akibat. Kalau mereka memahami ada hukum sebab dan akibat, mereka kan lebih hati-hati. Kalau dia mengatakan tidak ada hukum sebab, tidak ada akibat, aku melakukan kejahatan apapun tidak apa-apa, karena aku tahu caraku ada yang untuk bisa menghapus dosaku. Nah, kalau dia berpikiran seperti itu, perilakunya tidak akan bisa berubah. Dia hanya berubah ketika merasa saat ini adalah saat aku harus berbuat baik. Tetapi sesudah itu dia berubah lagi, jelek lagi. Nah, ini kan tidak bagus. Lebih baik apapun yang kita tanam, apapun yang kita tabur,
dia tidak bisa hilang. Pasti membuahkan hasilnya. Yang jelek pasti jelek. Yang positif pasti positif. Jadi dengan demikian dia lebih ekstra hati-hati. Tidak sembrono ngawur, aku berbuat jahat 11 bulan, nggak popo, pokoknya 1 bulan aku minta ampun dosaku, langsung hilang. Cara itu tidak benar loh. Kalau mereka percaya seperti ini menyebabkan masyarakat kita banyak orang yang berbuat dosa tidak takut berbuat dosa. Karena mereka ada sistem yang salah yang diajarkan itu. Maka manajemen pengisian ini, program yang salah ini harus diperbaikin oleh tiap-tiap individu. Bahwa kebenaran itu tidak akan bisa hilang. Kalau kita memang benar, cobalah renungkan. Kejahatan yang pernah kita lakukan, yang 10 tahun yang lalu, kalau tidak ingat, berarti dosa kita sudah dihapus. Tetapi masih ingat, belum hilang, masih disimpan dalam memori kita. Lalu kita membohongi diri sendiri gimana? Ya tak? Iya. Kok masih no awakku kok? Berarti untung yang jadi pikun dong Bante kalau gitu caranya. Ya? Yang pikun yang untung dong kalau gitu, lupa soalnya sudah buat perbuatannya udah 10 tahun lalu. Tapi pasti berbuah ya Bante? Pasti juga lah. Pasti berbuah waktu walaupun kita pikun ya Bante? Iya, pikun kan hanya rusak otaknya, tapi memorinya yang bawah sadar masih ada. Nah, apakah meditasi dapat merubah perilaku seseorang? Sejauh mana? Apa bedanya Bante, meditasi dan perenungan? Nah, ini jangan dijawab dulu Bante ya. Baik pemirsa Dhamma TV, penasaran dengan jawaban dari Bante? Kita akan ketemu lagi setelah satu ini. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi, dan selamat malam bagi Anda yang berada di Blitar, Tulungagung, Kediri, dan juga penggemar Manage Your Mind dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Baik, tadi ada pertanyaan yang saya ajukan kepada Bante. Bante, apakah meditasi dapat merubah perilaku seseorang sejauh mana, dan beda dari meditasi dan perenungan ini Bante? Sesungguhnya meditasi itu, kalau secara teori, di situ ada namanya usaha yang benar. Nah, usaha yang benar ini dibagi menjadi 4 bagian. Kita berusaha, mungkin ada hal-hal negatif yang pernah kita lakukan, yang pernah kita ucapkan, jangan dilakukan. Jangan dilakukan lagi. Ada hal-hal negatif yang orang lain lakukan, kita belum melakukan, jangan diikutin yang negatif itu. Ada hal-hal positif yang pernah kita lakukan, kita berusaha untuk dikembangkan terus, diulang lagi hal yang positif itu. Ada hal-hal positif yang belum pernah kita lakukan, ayolah kita lakukan bersama untuk menjadikan sarana positif dalam pikiran kita. Ini namanya usaha yang benar. Demikian juga perhatian yang benar. Kita harus memperhatikan ke dalam diri kita sendiri. Kalau kita memperhatikan ke dalam diri kita sendiri, tidak ada satupun yang punya cara berpikir yang negatif. Kalau pikirannya tidak negatif, bagaimana ucapan dan tingkah lakunya negatif? Kalau mereka sudah berusaha mengikuti cara ini, otomatis tingkah laku, perilaku, ucapan itu akan bisa berubah dengan meditasi itu. Karena mereka selalu berubah. Orang yang tidak pernah meditasi, dia kalau emosi cepat ngikutin emosi, kalau marah ya cepat ngikutin marahnya. Tetapi kalau dia meditasi, pikiran kan terkendali. Ketika mau marah, dia tahu dikendalikan. Mau muncul dikendalikan. Jadi meditasi itu mampu mengendalikan emosi, mampu merubah dirinya sendiri. Perilaku itu akan bisa berubah kalau diadakan meditasi. Maka dari itu sebaiknya yang di penjara-penjara itu, kalau dibiarkan begini, tidak akan berubah. Penjahat tetap jadi penjahat. Kalau mereka yang ngatur penjara itu bisa berubah, dia harus membimbing orang yang masuk penjara itu harus meditasi. Karena perilakunya mereka dirubah dari pola pikirnya. Pikirannya dirubah dulu, baru tingkah laku perubahan akan terwujud. Kalau dibiarkan sekarang seperti ini, maka itu penjahat di Indonesia tidak pernah habis karena penjahat dibiarkan. Cuma masuk penjara gitu. Iya, dan dimanfaatkan lagi buat peredaran keuntungan dari para ini penjaga-penjaganya berarti. Ya, sesungguhnya mereka penjahatnya ternyata yang lebih jahat ya, yang mengatur penjara itu lebih jahat mereka. Memanfaatkan kesempatan. Mereka diatur dapat bagian toh. Iya. Jadi yang jahat sebenarnya pengatur penjara itu. Yang terpenjara itu apa saja masuk ke situ Bante. Ya, itu. Yang ada lebih jahat lagi di luar Bante. Ya. Ya, memang apakah tidak ada tindakan-tindakan seperti itu Bante? Seperti mengajar meditasi di penjara gitu Bante? Sesungguhnya kan kita memberikan kebebasan siapapun juga yang mengundang para biku untuk membimbing, mengarahkan, ya kita datang. Tetapi mereka kan merasa, aku kan bukan agama Buddha. Nggak boleh itu.
Itu kan konsep mereka yang salah, sudah diisi di program. Pokoknya ajaran yang lain itu salah semua. Yang benar, Pak. Punya aku, gopekku. Nah, itu yang menyebabkan mereka tidak mau merubah karena manajemen pola berpikir tidak pernah diajarkan, perubahan tidak akan terjadi. Karena tidak ada manfaatnya penjara itu, tidak mungkin bisa memenjarakan kejahatan. Ya. Kejahatan itu bisa dirubah kalau kita penjaranya didobrak dalam pikiran kita, dia tidak sampai dijajah lagi. Begitu. Iya, Bante. Namanya saya sebenarnya udah diganti menjadi lembaga permasyarakatan. Harusnya kan memang dilatih untuk bisa kembali ke masyarakat dengan melatih manage batin mereka itu harusnya, ya, Bante. Ya, itu contoh-contoh yang paling jelas itu sudah terjadi di India. Di India itu ada satu tempat, ada beberapa penjara itu, di situ dibimbing vipassana. Yang dibimbing dulu itu pekerja-pekerjanya, penjaga-penjaga yang Sipir-sipirnya itu, ya, Bante. itu diajar dulu. Mereka dibaikin dulu toh. Mereka kalau sudah baik, yang lainnya bisa baik. Kalau yang kita ajarin yang orang yang kena penjara, sipirnya jelek, podonya balik mana? Nggak bisa itu, harus dari sipirnya dulu ya. pusatnya itu yang diberesin ya. Kalau pusatnya sudah beresin, anak buahnya kan jadi baik. Iya, iya, Bante, saya pernah melihat itu film itu bagus sekali. Ternyata bisa merubah meditasi. Ternyata meditasi vipassana itu yang beberapa hari itu, ya, Bante, ya. Tapi mereka yang nonton dapat TV tidak pernah gubris itu, dibiarkan aja dari dulu. Penjara-penjara tetap biarkan. Oh iya, iya, Bante. Saya malah mau pinjam, mau saya pasang di penjara sana, Bante. Kalau boleh. Karena memang ternyata banyak manfaatnya. Karena hal yang sangat menyedihkan, Bante, ketika membaca sebuah koran bahwa ternyata pelaku kejahatan adalah residivis, balik lagi. Residivis ini melakukan kejahatan lagi. Entah mereka sudah gelap mata atau mereka tidak diterima di masyarakat karena sudah mendapat cap mantan narapidana itu tadi, ya, Bante. Sehingga mereka nggak bisa diterima di mana-mana, sehingga akhirnya mereka melakukan lagi, atau mungkin di kehidupan di penjara lebih enak kali daripada di masyarakat. Karena mereka merasa tidak ada bedanya antara di masyarakat maupun di penjara, sama saja. Karena di penjara pun mereka tetap bisa terjadi transaksi yang hal-hal yang mereka yang negatif itu. Makan gratis lagi. Dilindungi lagi, ya, dijaga dengan baik, merasa lebih aman di situ. Lebih aman di dalam daripada di luar, ya, Bante. Maka dari itulah, jadi dengan demikian kalau seperti ini, bobroknya seperti ini, masyarakat kita tidak akan bisa berubah. Penjara tidak akan bisa berubah. Mana yang harus didahulukan kalau begitu? Merubah pikiran yang tidak baik atau merubah perilaku yang tidak baik? Dengan sendirinya kan pikiran sebagai penggerak toh. Ya. Kita harus bereskan manajemen pola berpikir itu, harus diperbaiki dulu. Dengan demikian itu akan bisa membuat perilaku berubah. Kalau mereka tidak pernah meditasi, siapapun juga yang tidak pernah meditasi, pemimpin agama manapun juga tidak pernah meditasi, jangan haraplah dia jadi baik, itu omong kosong. Karena awake dhewe kurang ngerti kok gimana menata cara berpikirnya. Yang ada benci, prasangka buruk, bagaimana untuk hanya kasih motivasi tapi negatifnya yang dimotivasinya, yang negatifnya, yang positifnya tidak pernah diisikan. Karena maka dari itulah mereka harus mampu memanage dirinya sendiri, baru mampu memanage yang lain. Kalau mereka tidak pernah mengatur cara berpikirnya yang terbaik itu gimana, agama manapun juga, pimpinan agama manapun juga, dia quality batinnya sangat rendah. Lalu kalau batinnya rendah, bagaimana dia bisa membina masyarakatnya? Omong kosong. Ya. Cuma ngomong toh yang dia bisa katakan. Benar-benar, Bante. Jadi meditasi itu sebenarnya bukan melulu milik agama Buddha atau mungkin Hindu, mungkin kalau bisa dikenal meditasi. Jadi sebenarnya meditasi adalah suatu sistem atau cara di mana kita bisa melihat dengan jelas bagaimana kinerja dari pikiran dan batin kita. Seperti itu, ya, Bante. Dengan sendirinya kalau kita lihat meditasi itu sebagai sarana keberanian manusia itu untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing, apakah batin kita, pikiran kita ini sudah baik atau belum. Kalau dia tidak berani melihat ke dalam pikirannya, aduh aku makin diem, makin kotor, makin kocau pikiranku, makin banyak yang dipikirkan, nggak enak meditasi, enak hura-hura. Karena hura-hura kita nggak ketok kacaunya pikiran. Jadi dengan demikian orang ini tidak berani untuk melihat kenyataan. Kenyataan pikiran kita nggak tenang memang. Ya. Tetapi mereka ketika mau meditasi malah ketok LE katanya. Jadi dengan demikian diwalak-walik, sing bener nggak mau diperbaiki, tetapi ngikutin yang nggak bener. Karena dengan kita berhura-hura nggak ketok, aku nggak kacau kok, aku seneng.
ngikutin yang di luar ini. Maka dari itu manusia yang seperti ini selamanya dia tidak bisa diperbaikin di dalam dirinya sendiri, karena dia sendiri menolak kebenaran itu, tidak mau pikiran yang kacau yang terlihat itu. Jadi untuk melarikan kekacauan dia mencari sesuatu yang di luar. Jadi dengan demikian orang yang melarikan diri itu seperti orang mabuk-mabukan, dia tidak mau stres. Bagaimana menghilangkan stres dia mabuk-mabukan? Itu kan pelarian juga. Itu kan kesalahan, double salah dia. Melanggar agama juga dilanggar. Semua agama kan tidak boleh mabuk-mabukan, tapi dia melanggar karena dia tidak mau melihat kenyataan. Ya, Bante, apa sih bedanya antara kebahagiaan dengan kesenangan, dan sejauh mana sih berharganya keduanya ini, antara kebahagiaan dan kesenangan, Bante? Kesenangan itu kan sesuatu kenikmatan yang muncul sekejap langsung lenyap. Kalau kebahagiaan itu bagaimana kita bisa menjaga pikiran ini selalu happy, selalu bahagia, selalu jernih. Itulah kebahagiaan yang sulit didapat, tapi bisa diciptakan, bisa dibentuk, karena semua ini juga tergantung bagaimana kita menata ulang cara berpikir, dibiasakan senang, gembira, dan bahagia setiap saat. Itulah yang harus kita ciptakan sendiri. Karena kita adalah penentu surga dan neraka sendiri. Kalau kita menciptakan yang negatif, itulah neraka kita. Kalau kita menciptakan sesuatu yang positif dalam pikiran kita, itulah surga kita. Hanya itu aja. Tapi ada yang mengatakan, mumpung di dunia nih aku melakukan perbuatan yang tadi loh Bante, mabuk-mabukan, ya Bante, seneng kok setiap hari seperti itu. Bahkan ada yang terjerumus di dalam dunia narkoba bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun, Bante, dan menganggap bahwa itulah dunia, itulah kesenangan. Ya, itulah selama mereka punya cara pikirannya, mindsetnya itu mengatakan itulah surganya duniawi, dia tetap menganggap itu. Tetapi dia tidak bisa melihat apa akibatnya yang akan datang kalau dia terus-menerus seperti itu. Kalau dia bisa melihat akibatnya, dia akan sadar, tidak akan melakukan itu. Karena kebodohan itulah yang menyebabkan mereka tetap melakukan seperti itu. Maka itu harus ada orang yang bijaksana, yang berani mengolah, menjelaskan apa akibatnya dengan mabuk-mabukan itu, dengan narkoba itu. Dengan demikian itu akan bisa menyadarkan banyak orang. Sekarang aja kita lihat, tidak ada yang ahli-ahli narkoba yang berani bicara di TV. Kerugian bahaya dari narkoba itu apa? Ini seharusnya harus sering muncul supaya orang disadarkan jangan mengikuti cara ini. Ini berbahaya untuk kita, kesehatan kita, untuk otak kita, semuanya merugikan. Tidak ada yang membahas. Maka dari itulah ini harus dari Departemen Kesehatan yang harus aktif mengisi supaya menyadarkan masyarakat ini jangan pakai narkoba. Kalau dibiarkan begini, kesalahannya dari Departemen Kesehatan tidak mau ikut, membiarkan aja, karena dibiarkan itu mungkin mereka lebih enak. Lebih enak ya Bante. Ternyata ada permainan di sindikat, mafia. Bisa juga dikatakan ada seperti itu. Departemen Kesehatan harusnya, dan juga mungkin mantan-mantan pemakai itu harus bisa menjabarkan ya dengan aktif bagaimana hasil dari perbuatan negatif itu akan menghasilkan ya, mantan-mantan mereka yang tersadarkan lah apa iya, yang telah dilakukan itu salah semua, supaya menyadarkan teman-teman yang jangan melakukan seperti itu. Iya Bante, apakah baik jika seseorang merubah perilakunya di tempat dan pada waktu tertentu saja? Jangan jawab Bante ya. Baik, pemirsa Dharma TV, kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi di segmen terakhir dari acara kita Manage Your Mind pada malam hari ini, dan tentunya dalam tema yang yaitu menyangkut perilaku. Baik Bante, apakah baik jika seseorang merubah perilaku di tempat dan pada waktu tertentu saja Bante? Ya, otomatis hal itu ada baiknya. Jadi selama 1 tahun ada waktu tertentu dia baik. Misalkan dari 12 bulan, 1 bulan kita baik. Ini ya lebih baik daripada 12 bulan elek kabeh, ya, ya, masih lumayan ada yang berusaha menjadi manusia yang baik pada saat itu. Ya. Tetapi akan lebih baik kalau mereka sadar, ternyata aku berbuat baik selama 1 bulan kok enak ya, kok adem, ayam, menyenangkan. Alangkah baiknya diteruskan. Diteruskan, yang tadinya cuma 1 bulan, ini bisa sampai 3 bulan. Yang sudah bisa 3 bulan, terus diteruskan sampai 6 bulan. Yang bisa 6 bulan, diteruskan sampai 1 tahun penuh.
Jadi dia akan menciptakan kondisi senang dan bahagia setiap saatnya, tiap harinya. Dan bukan seperti yang sekarang terkadang jengkel, mangkel, bingung, jelek, macam-macam, kacau balau, tidak menentu, pola berpikiran tidak menentu, ucapannya tidak menentu, tingkah lakunya, karena dia tidak pernah menata. Ketika mau pada bulan-bulan tertentu dia berbuat baik, wah, dia berusaha untuk mengendalikan, berusaha menata, berusaha untuk berpikiran positif. Ini kan bagus. Tapi kenapa kok sayang? Yang 1 bulan bagus ini LS 11 bulan. Kan AKLE, karma buruknya lebih banyak daripada karma baiknya. Ya. Jadi dengan demikian alangkah baiknya kalau sudah sadar seperti ini, ya inilah ditambahlah jadi 2 bulan, 3 bulan, sampai kalau bisa 12 bulan lebih baik. 12 bulan jadi lebih baik kan lebih bagus, lebih berharga waktu kita, karena perhitungannya apapun yang kita tabur, makin banyak taburan yang positif, wah, buah positifnya luar biasa banyaknya, kan gitu aja. Iya, Bante, apa sih sebenarnya keuntungan dari perilaku memaafkan, Bante? Wah, sangat bagus ya. Memaafkan itu kan istilah yang pertama kali yang bermanfaat adalah diri kita pribadi. Kalau kita jengkel, benci pada si A, langsung kita menyadari begitu, langsung kita maafkan. Supaya apa? Supaya batin kita itu tidak dibakar oleh kebencian itu. Jadi kita tidak dibakar, kita kan tidak menderita. Kalau kita jengkel, benci, marah terus-menerus dalam pikiran kita membakar diri kita sendiri, kita menderita dalam diri kita sendiri. Tetapi ketika kita mampu memaafkan, apapun kesalahanmu, aku maafkan saat ini juga. Sudah, selesai. Tidak usah dipikir lagi. Supaya kita mampu mengatur pikiran kita. Kalau kita tidak mampu mengatur itu, kita dipermainkan oleh ingatan. Kita benci, jengkel itu kan ingatan yang membuat kita ingat. Padahal lagi. Sudah lewat zaman dulu gitu ya, Lalu Bante. kita diulang oleh bentuk-bentuk pikiran kita, berulang-ulang, berkali-kali diciptakan, main dari pikiran kita sendiri. Itu yang membentuk kita membulat diri kita sendiri, membuat kita tertekan sendiri, kita jengkel sendiri, mangkal sendiri, marah sendiri, berulang-ulang membentuk kebencian itu. Kalau kita benci-benci terus-menerus seperti ini sesungguhnya juga bisa mendatangkan berbagai macam penyakit untuk kita. Apakah itu nanti menimbulkan penyakit kanker, apakah gagal ginjal, apakah itu nanti gagal jantung, dan sebagainya. Malah kena organ-organ tubuh kita, karena energi negatif yang terus negatifnya itu memakan penyakit untuk kita sendiri. Merusak otak kita, merusak sistem apa itu? Metabolisme kita yang tidak baik, jadi menyebabkan kita banyak penyakit muncul karena pikiran kita yang tidak mau memaafkan saat itu juga. Logis sekali ya, Bante. Karena kalau saya lihat dari energi positif itu harusnya bisa merawat organ-organ tubuh kita untuk menjadi terawat positif. Tapi kalau itu energinya negatif yang dimasukkan, akhirnya malah terjadi kerusakan pada organ-organ tubuh kita. Itu akhirnya menjadi sakit. Ya, dengan sendirinya, karena sesungguhnya energi penggerak hidup kita kan dari pikiran kita. Kalau pikiran ini sudah dikotorin oleh kontaminasi yang negatif, semuanya akan jadi negatif juga. Kalau pikiran ini sudah terisi oleh positif, semuanya jadi positif, jadi otomatis kita lebih sehat, lebih bahagia. Ya. Kita jalan. Ya, Bante, pertanyaan mungkin yang terakhir ya. Apakah yang dikatakan Sang Buddha mengenai perilaku ini, Bante? Sang Buddha ini termasuk guru yang luar biasa. Karena Sang Buddha ini melihat perilaku itu sangat penting. Bahkan para dewa pun, para malaikat pun juga membutuhkan itu perilaku. Karena ada kelompok tertentu yang melihat sebentar lagi ini saya akan habis ini di alam surgawi. Sehingga dengan demikian dia, wah, ketakutan. Habis di situ langsung kelihatan masuk ke alam sengsara, menderita di situ. Delok dewe, kayak tahu sendiri. Dari situ dia cari ke sini, tanya dewa-dewa yang lebih tahu. Akhirnya dewa yang paling tahu itu mengatakan, kamu tanya aja kepada Sang Buddha yang sekarang ada di Wihara Jetavana. Beliau itu yang akan mampu memberikan masalah itu, menyelesaikan itu. Akhirnya dia datang kepada Sang Buddha menanyakan itu. Akhirnya Sang Buddha mengatakan, mulai sekarang kamu harus melatih diri, sadar sepenuhnya, lepas semua niat jahat kamu,
kembalikan energi positif kamu, berbuatlah sebaik yang kamu bisa melakukan, jangan melekat terhadap apapun, bebaskan pikiran dari konsep apapun juga. Kembangkan yang positif, yang baik kamu ikutin, yang negatif kita singkirkan. Itu akan memperkuat kamu untuk menuju jalan yang terang dan penuh kebahagiaan. Kata-kata itu jebret 500 para dewa itu langsung mencapai kesucian yang pertama. Dari situ dikatakan kalau seandainya dia tidak memulai untuk memperbaiki diri, dibiarkan karma buruknya itu akan berbuah, seminggu lagi dia masuk alam sengsara. Ketika dia sudah mengisi, Sang Buddha untuk mengisi positif, punya sila dengan baik, dia akan langsung mampu bertahan di alam surgawi. Jadi dia akan lebih panjang. Demikian juga manusia, makhluk apapun juga yang ada di bumi ini juga demikian. Dia ingin umur panjang, dia harus ngikutin cara seperti itu, dia akan panjang. Tetapi kalau dia tidak mau, ya sebentar lagi habis. Karena energi positif nggak ada. Energi negatif yang berproses, kekuatan itu yang menentukan dia habis di dunia ini. Seperti itulah dunia ini. Ada niat dan ada upaya ya Bante tadi, ada tekad. Harus ada upaya. Baik Bante, ternyata memang waktu kita yang akan mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini. Baik Bante, monggo diberikan kesimpulan tentang tema kita perilaku pada malam hari ini Bante. Para pemirsa yang berbahagia, perilaku adalah aktivitas kehidupan kita bersama, karena itu sumber yang membuat lingkungan kita damai dan bahagia. Tetapi perilaku pikiran kita ini lebih penting daripada kenyataan-kenyataan hidup ini. Maka dari mulai sekarang, marilah kita mulai sekarang bersama-sama membentuk aktivitas cara berpikir kita yang lebih positif, yang lebih menyenangkan, yang lebih membahagiakan. Karena siapapun juga ingin selalu bahagia. Maka mulai sekarang per detiknya kita ciptakan satu kondisi senang dan bahagia setiap saat. Karena senang dan bahagia ini kita ciptakan, dibiasakan terus-menerus seperti ini. Senang dan bahagia dalam kondisi apapun juga. Lalu kita juga bersama-sama berusaha untuk memperkuat kesadaran kita. Kesadaran ini untuk mengosongkan kita, pikiran ini dari keserakahan, mengosongkan pikiran ini dari kebencian, mengosongkan pikiran kita dari kebodohan, tetapi perkuat, sadar, sepenuhnya sadar. Kekosongan, kejernihan, senang dan bahagia akan menjadi perilaku kita setiap detiknya. Dengan sistem seperti ini, Anda telah menciptakan satu kondisi yang sangat menyenangkan, yang sangat benar, yang sangat baik. Karena inilah tujuan kita bersama, menciptakan surga dalam kehidupan kita bersama setiap detiknya. Siapapun juga yang membiasakan menciptakan kondisi pikiran-pikiran senang, damai, bahagia, kosong dari pikiran-pikiran yang mengotori batin kita, hening dan sadar sepenuhnya. Inilah berlian yang berharga yang sedang kita gali, yang sedang kita cari bersama itu akan kita dapatkan. Bukan di toko berlian, tetapi di dalam batin kita. Kita tidak perlu keluar duit, tetapi berlian ini bisa kita jaga dengan jernih, damai dan bahagia, pasti akan menjadi milik kita bersama. Mari kita praktekkan bersama, kebahagiaan yang kita cita-citakan akan terwujud. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, terima kasih Bante. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya hal yang baik adalah bagaimana menjaga perilaku kita tetap positif agar kita bisa lebih bahagia di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Baik, tentunya Anda belajar, saya juga belajar. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Kata kunci kita adalah mind it's not everything but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada terjadi salah kata dalam pembicaraan pada malam hari ini. Dan tentunya Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.